Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di seri video pembelajaran kita tentang psikologi. Nanti kita akan berdiskusi bagaimana sih pengertian psikologi itu, kemudian aliran-aliran psikologi itu seperti apa, dan terakhir nanti kita akan berdiskusi terkait bagaimana konsep integrasi antara psikologi dengan Islam. Poin pertama, psikologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang pikiran, perasaan, dan perilaku manusia. Asal katanya psikologi berasal dari kata Yunani loh, psyche, yang berarti jiwa, dan logos yang berarti ilmu. Jadi secara harfiah, psikologi berarti ilmu jiwa. Namun, arti ilmu jiwa masih kabur sekali. Apa sih yang dimaksud dengan jiwa? Tidak ada seorang pun yang tahu dengan sesungguhnya. Dampak dari kekaburan arti itu sering menimbulkan berbagai pendapat mengenai definisi psikologi yang berbeda. Banyak sarjana memberi definisinya sendiri yang disesuaikan dengan arah, minat, dan aliran masing-masing. Siapa yang tidak kenal dengan Bapak Psikologi? Teman-teman yang belajar psikologi pasti sudah tahu bahwa Bapak Psikologi itu adalah William Wundt. Wundt memulai karirnya sebagai dokter medis dan ahli neurofisiologi. Ia kemudian berpendapat bahwa psikologi manusia dapat diselidiki menggunakan metode ilmiah. Ia adalah orang yang pertama membuka laboratorium tahun 1879 dan kemudian membedakan psikologi sebagai bidang ilmiah yang terpisah dari ilmu pengetahuan alam dan filsafat. Laboratorium Wundt berada di Universitas Leipzig, Jerman. Laboratorium inilah merupakan laboratorium pertama yang sejenis dan memicu perkembangan psikologi menjadi disiplin ilmu yang modern. William Wundt adalah orang pertama yang menyebut dirinya sebagai psikolog dan dikenal luas karena metode introspeksinya, teknik eksperimental psikologi pertama yang dianggap ilmiah. Kemudian muncullah aliran-aliran psikologi yang sangat mainstream kita kenal, behavioristik, humanistik, maupun psikoanalisa dari Sigmund Freud. Berbicara tentang aliran psikologi, tentu tidak heran dan sangat sering kita mendengar aliran psikoanalisis yang dikenalkan oleh Sigmund Freud. Sigmund Freud dikenal dengan teorinya mengenai alam ketidaksadaran dan beberapa konsep struktur psikis lainnya. Id, ego, dan superego merupakan konstruksi teoretis yang mendeskripsikan aktivitas dan interaksi mental manusia. Menurut konsep ini, id adalah sejumlah tren insting yang tidak terkoordinasi. Superego memainkan peran kritis dan moral. Sementara ego adalah bagian yang terorganisasi dan realistis yang menengahi hasrat id dan superego. Walaupun model ini bersifat struktural dan mengacu kepada struktur psikis, id, ego, dan superego hanyalah konsep psikologis belaka dan tidak mengacu kepada struktur otak seperti layaknya dalam bidang neuroscience. Kemudian aliran berikutnya adalah aliran behaviorisme atau psikologi SR, stimulus respon. Behaviorisme ini adalah aliran yang khususnya terdapat di Amerika Serikat. Aliran ini ditemukan oleh John Watson tahun 1878-1958. Ia menantang pendapat yang umum berlaku di saat itu bahwa dalam eksperimen-eksperimen psikologi diperlukannya introspeksi. Watson
di lain pihak memperkenalkan psikologi yang sama sekali tidak mempergunakan introspeksi. Menurut dia, proses-proses kesadaran tidak perlu diselidiki, karena yang lebih penting adalah proses adaptasi, gerakan otot-otot, dan aktivitas kelenjar-kelenjar. Ia berharap dengan teorinya, ini dapat dicapai objektivitas ilmiah yang lebih sempurna. Karena dalam introspeksi pengaruh faktor-faktor subjektif dari orang yang diperiksa besar sekali. Banyak sekali para tokoh behaviorisme ini, Watson, Skinner, dan Pavlov ataupun tokoh-tokoh yang lain. Pavlov misalnya, dia percaya bahwa perilaku bahkan kebudayaan hanyalah rangkaian refleks terkondisi saja. Watson pun yakin bahwa ia dapat melatih 10 anak untuk mempunyai sifat yang berbeda-beda. Penakut, pemberani, pemalu, dan sebagainya. Hanya dengan melatihnya melalui proses conditioning, salah satu penganut Watson yang sangat besar masukannya untuk perkembangan behaviorisme adalah Skinner. Menurut Maslow, kebutuhan manusia itu disusun dalam hierarki, dengan kebutuhan fisiologis bertahan hidup di bagian bawah dan kebutuhan aktualisasi diri yang lebih kreatif dan berorientasi intelektual di bagian atas. Maslow berpendapat bahwa kebutuhan untuk bertahan hidup harus terpenuhi sebelum individu dapat memenuhi kebutuhan yang lebih tinggi. Semakin tinggi hierarkinya, semakin sulit untuk memenuhi kebutuhan yang terkait dengan tahap tersebut, karena adanya hambatan interpersonal dan lingkungan yang pasti membuat kita frustasi. Kebutuhan yang lebih tinggi menjadi semakin bersifat psikologis dan jangka panjang ketimbang fisiologis dan jangka pendek, seperti pada kebutuhan terkait kelangsungan hidup yang lebih rendah. Kebutuhan kita yang paling mendasar adalah untuk bertahan hidup secara fisik, dan ini akan menjadi hal pertama yang memotivasi perilaku kita. Setelah tingkat itu terpenuhi, tingkat berikutnya adalah apa yang memotivasi kita, dan seterusnya. Kepribadian adalah keseluruhan cara seorang individu bereaksi dan berinteraksi dengan individu lain. Dalam prakteknya, fenomena kepribadian menunjukkan banyak teori. Misalnya, teori kepribadian dari Freud. Teori kepribadian ini dikemukakan oleh Sigmund Freud dalam suatu teori psikoanalisis kepribadian atau Psychoanalytic Theory of Personality yang kemudian dianggap sebagai landasan dari psikologi modern. Kemudian, teori kepribadian sosial psikologi. Kemudian, teori ciri atau trait theory menjelaskan bahwa manusia diklasifikasi ke dalam karakteristik atau sifat dan ciri dirinya yang paling menonjol. Ciri atau trait adalah karakteristik seseorang dalam kajian psikologi yang bersifat khusus. Definisi trait adalah setiap cara yang membedakan seseorang dan relatif abadi, di mana setiap individu tersebut memiliki berbeda dari individu lainnya. Sampailah kita kepada istilah Islamic Psychology atau psikologi Islam. Kalau di awal-awal kita berbicara tentang bagaimana definisi psikologi, aliran-aliran psikologi, dan apa itu kepribadian. Dalam konteks psikologi Islam ada hal-hal yang ekuivalen pada tahap tertentu, tetapi ada hal-hal yang tidak bisa dipaksakan untuk sama dalam struktur bingkai, baik itu epistemologi, aksiologi maupun ontologinya. Dalam perspektif psikologi Islam kita akan mengenal istilah kolbun, aklun, fitrah, dan yang menjadi fundamental prinsipal dalam keilmuan ini tentu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak saja berbicara dalam konteks materi, tapi berbicara dalam konteks non-materi.
Slide terakhir pada video pembelajaran kita hari ini adalah tentang integrasi psikologi dengan Islam. Integrasi Islam dan psikologi ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Sebab secara tidak disadari integrasi itu memadukan dua kewenangan bidang keilmuan. Kewenangan pertama pada label Islam yang syarat akan ilmu-ilmu keislaman, sedangkan kewenangan kedua pada label psikologi yang syarat akan cabang-cabang psikologian. Tentu semangat dari tujuan integrasi ini adalah mendialogkan dan mensinergikan dua kekuatan dan kewenangan. Sebab bagaimanapun psikologi merupakan wacana yang paling syarat akan nilai. Finally, memahami, mendeskripsikan, dan meneliti manusia dalam konteks komprehensif adalah sebuah keniscayaan bagi sarjana Islam. Alhamdulillahirabbil alamin. Video sesi pembelajaran kitab psikologi hari ini sudah selesai. Nanti pada sesi video pembelajaran selanjutnya kita akan coba mengupas, menjelaskan bagaimana psikologi Islam itu dalam bingkai keindonesiaan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.